nge-shoot dari tengah-tengah, Pak. Berarti kan nggak tabu ya kalau nge-shootnya dari... Halo teman-teman agent dan tim Xavier Marks. Hari ini saya punya satu tutorial khusus buat teman-teman yang masih takut-takut untuk bikin home tour atau review rumah. Padahal kita tahu bahwa hari-hari ini semua penjualan properti itu sudah harus wajib menggunakan video. Nah, saya mengundang satu teman kita yang sudah sangat terkenal di dunia YouTube. Siapa lagi kalau bukan Devi X Marks. Hai Dev. Ya, nah kita akan belajar sama-sama gimana supaya cara kita tuh nggak takut ya, karena mungkin kita seringkali itu terlalu banyak mikir, terlalu banyak konsep, akhirnya nggak jadi ya. Tapi ini kan udah tes antigen kan ya? Oh, sudah. Oh, gua malah udah vaksin. Nah, oke, kita buka aja ya. Ya. Oke. Nah, Di netizen. yes. Jadi hari ini sebenarnya saya kepingin ngobrol dengan Devi supaya kita bisa belajar. Sebenarnya poin-poin apa sih? Very simple yang kita perlu persiapkan dan supaya kita nggak takut untuk memulai untuk bikin video mengenai home tour. Ya, gitu ya Devi kira-kira ya. Betul. Nah, Supaya teman-teman mau mulai nih ya, Pak. yes. Nah, ini sekarang kan review subscribermu udah berapa nih sekarang? 32.000. 32.000 loh. Thank you, teman-teman. Udah berapa tahun itu? Oh, belum ulang tahun rasanya, baru 11 bulan. Belum 1 tahun 11 bulan memulai bikin channel YouTube, ternyata bisa loh dapat 32.000 subscriber ya. Berarti teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, hari ini kita akan mencoba mereview satu rumah, tetapi kita nggak akan review rumahnya. Saya kepingin Devi untuk membahas apa sih hal-hal yang mau kita persiapkan sebelumnya. Nah, Dev, sebelum kamu review satu rumah, contohnya rumah ini nih, ya, kita lagi ada di kawasan Mozart Sinfonia di Gading Serpong. Ya, kalau lu lihat rumah ini, sebelum lu mereview rumahnya, kira-kira apa sih yang lu lakukan terlebih dahulu? Oke, biasanya gini Pak, kan kita ada 2 market ya, Yes. primary atau second. Yes. Kalau primary pastinya show unit itu bagus. Oke, Ya, tapi pasti kalau mewah lah, secondary, ya. betul. Kalau secondary teman-teman harus perhatikan apakah cukup bersih, cukup apik untuk di review. Jadi nggak semua rumah kita harus review berarti? Harusnya enggak Oke. semuanya ya, dipilih aja yang memang dari segi estetiknya dapat gitu. Nah, terus kalau kayak rumah contoh, sebetulnya teman-teman harus mempersiapkan kira-kira layout ruangannya yang mau direview apa aja. Oke, Nah, oke. jadi itu harus diperhatikan dulu. Nah, cukup simple, itu hanya bisa mungkin teman-teman sebelum masuk, kita masuk duluan, kamera sebelum masuk kita masuk duluan, kita lihat semua ruangan, kita pikirin konsep atau jalurnya kamera ini akan jalan, baru kita shoot. Tapi berarti apakah harus rumah secondary ya? Apa harus sebagus rumah contoh yang bisa kita review? Enggak juga. Kan nggak banyak yang seperti Enggak, itu. Ha. sebetulnya enggak, rumah kosong pun sebetulnya bisa Pak. Rumah tanpa perabot pun oke. 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 Yang penting bersih, karena Yang penting biasanya bersih. kalau terlalu kotor, penontonnya rada risih. Nah, Oke. kita minta tolong owner untuk bersihkan atau kita sendiri sebagai servis dari agent untuk bersihkan. Oke. Yang oke. penting siap dalam arti kata teman-teman harus memperhatikan model reviewnya seperti apa. Apakah mau vlog atau home tour biasa? Bedanya apa itu? Kalau home tour biasa itu yang saya lakukan. Oke. Teman-teman mungkin yang belum pernah subscribe dulu Devi X Marks channel ya. Yes. Nah, di sana itu semua kebanyakan 90% home tour. Artinya kita hanya berbicara pada saat opening dan pada saat di closing. Maksudnya lu munculnya cuma waktu pembukaan Dan sama di akhir. closing, Oke. betul. Nah, pada saat kamera itu masuk tidak ada Devinya. Devi nggak muncul, hanya kameranya Aja nanti. kamera hanya nelusurin ruangan aja berarti ya. Ya, betul. Oke. Tapi kalau vlog itu beda. Vlog itu kita ada di sepanjang kita menceritakan rumahnya. Jadi, Oh, kalau vlog oke. menurut saya tingkat kesulitannya lebih tinggi. Karena pada saat kita berbicara, pastinya kan kita mau penjelasan kita bagus ya Pak. Otomatis rumah tersebut harus dalam keadaan kosong. Benar-benar kosong sehingga tidak ada suara yang bocor.
Oke, karena kalau vlog itu kita kalau bisa nggak ngulang ya soalnya ya. Betul. Oke. Kalau lu home tour karena kamera hanya menyusuri rumahnya aja, suara bisa diisi belakangan. Betul. Oke. Bahkan kalau salah-salah pun masih bisa diperbaiki di voice over. Oke, oke. Ya. Oke, kita Mari akan kita masuk, coba Pak. langsung lihat ya. Nah, ini mungkin di awal Devi akan mencoba cerita kalau pada saat dia survei ya mungkin ya, lu survei pertama rumahnya, Betul. itu apa aja sih yang lu perhatiin? Nah, pertama biasanya kita lihat strong point-nya dari properti itu apa. Oke. Jadi kalau misalnya kayak rumah ini, dia memiliki solar panel. Nah, itu akan saya shoot pertama sebelum masuk ke rumahnya. Selain itu, mungkin ada layout yang menjadi layout favorit buat saya, ruangan favorit. Nah, di situ saya akan syuting lebih lama. Jadi memang sebelum kamera masuk, teman-teman harus sudah punya konsep. Kira-kira yang mau di-shoot yang mana. Dan juga ada area-area yang mungkin, mohon maaf, agak kotor misalnya. Nah, itu biasanya saya sudah tahu saya akan syuting agak cepet gitu, Pak. Jadi ada bagian yang di syuting agak lamaan, agak detail, tapi ada beberapa bagian yang kalau bisa jangan diekspos. Betul. Yang penting asal tahu aja. Ya, karena semakin banyak subscriber kita, biasanya teman-teman subscriber itu benar-benar pengen tahu loh Pak, sampai area servisnya seperti apa sih, garasinya seluas apa sih. Jadi tetap harus ditayangkan. Oke. Cuma nggak lama seperti itu. Karena kalau kita bisa kasih informasi yang lebih lengkap, mereka anggap ini lebih jujur ya. Betul. Oh, oke, oke. Dan memang review yang jujur itu yang akhir-akhir ini memiliki banyak subscriber daripada yang terlalu berlebihan. Karena lebih dipercaya, nggak seperti video iklan. Betul. Oke. Bedanya kita sama developer mungkin itu ya. Jadi kalau kita review dari segi kita sendiri, nyaman nggak sih masuk ke rumah ini? Gitu. Tapi berarti kita harus urut ya. Kalau kamu sendiri selama ini apakah alurnya harus urut dari depan rumah, kemudian masuk ke dalam, atau memang kamu secara urutan kamu random? Oke. Kalau aku selama ini syuting selalu urut. Urut, oke. Karena aku pengen penonton itu merasakan seperti aku bawa masuk ke dalam rumahnya. Oke, jadi mereka bisa dapat experience-nya kayak mereka ada di lokasi, Ya, ada di betul. lokasi. Oh, oke. Oke. Karena ada beberapa yang syuting dengan model sinematik, artinya potong-potong Pak kalau Iya, sinematik iya, yang iya. cantik doang yang diambil. Tapi terus terang kalau seperti itu menurut saya mungkin kurang memperlihatkan alur rumahnya tuh layoutnya seperti apa. Dan kesannya penonton malah tidak terlalu dapat informasi apa-apa ya, cuman dapat cantiknya, Iya. tapi mereka nggak merasa bisa melihat rumah tersebut seperti realnya. Betul, nggak tahu Oh. luasan kamarnya seperti apa, nggak tahu kamar tidur di bawahnya berapa, di atas berapa, nggak tahu Pak. Dan viewer lebih pilih yang sebenarnya yang home review daripada yang cinematic. Sepertinya begitu, karena Oh. yang aku lakukan sebetulnya home tour. Home tour. Oke, oke. Coba Pak, kita Yuk. Ini yang dipilih rumahnya cukup bagus ya, mewah sekali ya. Ini rumahnya rumah cantik Ini rumah sekali. contoh soalnya. Dan memang kondisinya di pinggir danau nih Pak, view-nya danau. Oh, ini teman-teman bisa lihat tuh. Ini rumah ini langsung menghadapnya ke danau. Gila, ini udah kayak di luar negeri, kayak di Kanada nih rasanya. Yuk. Nah, contoh nih Pak, kalau kita punya rumah seperti ini yang mau direview, Ya. teman-teman pastikan sudah tahu ini adalah ruangan pertama yang cukup besar. Sehingga jangan sampai jalur kameranya terlalu cepat Pak. Oh, Jadi pelan-pelan aja, santai aja, sehingga teman-teman bisa ceritakan di living room ini keunggulannya apa sih gitu. Selain mungkin ada kaca, menghadap langsung ke danau dan lain sebagainya. berarti kita akan prioritaskan ruangan yang lebih luas untuk dieksplor lebih banyak. Betul. Nah, anggaplah ada kayak contoh ruangan ini. Ini ruang keluarga, memang cukup luas ya. Apa yang bisa kamu ambil sebagai point of view untuk mereview ruangan ini? Oke. Nah, contoh ya teman-teman, ini kan ada satu keunggulan. Tilesnya menggunakan marmer slab. Oh, lantainya itu bisa ditunjukin tuh lantainya Kita tuh. tunjukin. Ya, nah lantainya ini ternyata ini marmer ini ya. Marmer slab. Marmer slab, oke. Nah, itu penjelasan-penjelasan yang sebetulnya diperlukan oleh para penonton, ya. Nah, terus selain itu biasanya saya akan ngambil
Video itu benar-benar berurutan, artinya dari pojok sana ke pojok sana sehingga terlihat Setiap sudut. setiap sudutnya. Oh, kalau yang kayak gini enaknya dari sudut yang mana, Dev? Kan pintu masuk dari sana ya, Pak. Oke, kita dari pintu masuk situ. Nanti saya akan ke samping dulu, ke sana, baru ke ujung sini. Baru akan jalan ke sana masuk. Oke, berarti kita mulai dari sudut yang terdekat dengan pintu Utama. masuk, ya pintu masuk. Baru kita akan menyusuri sisi ruangan ya. Betul. Oke, kalau kayak ruangan seperti ini, Dev, biasanya kamu akan mengambil sudut pengambilannya. Kalau kamu home tour ya, itu kamu akan mengambil dari sudut yang mana biasanya? Kalau home tour, Pak, basically yang penting terlihat setiap ruangan. Dan Terlihat alurnya ruangan. itu jangan nyebrang. Artinya, kalau dari satu ruangan ini kita masuk, habiskan dulu dalam satu ruangan sebelah kiri misalnya. Jangan dari sini terus nyebrang. Oh, balik oke, lagi ke sini, oke, seperti itu. oke. Berarti kalau misalkan bisa diikutin ya ini sama kameranya, kalau kayak ruangan ini ya kita akan mulai dari ujung situ, tunjukin aja nah dari ujung itu, ya kan. Kemudian kita akan nyusurin ini ya. Berarti kita akan nyusurin sepanjang sisi dinding ini, ya kan, ngikutin terus. Baru Dan pada saat kita pindah ke ruangan makan, kita tetap ambil dari posisi sudut yang sebelah kiri ini berarti ya. Oh, jangan sampai kita terlalu melintasi ruangan karena itu akan mungkin berarti kalau mau melintasi ruangan seakan-akan ada beberapa sudut ruangan yang nggak kelihatan ya. benar. Dan pergerakan yang diagonal itu bikin pusing, Pak. Oke. Karena langsung itu buat orang bingung sebetulnya ini di sebelah mananya rumah tadi. Ini pengetahuan yang cukup simpel, tapi ini sesuatu yang Penting, Pak. penting ya, dan ternyata dampaknya cukup berisiko kalau kita nggak ngerti ya. Betul. Oke. Simple kan, Pak? Jadi harusnya nggak sulit untuk Simple banget, kita cuma ngatur kita jalannya lewat mana itu aja Iya, sebenarnya. itu aja. Oke. Dan kamera ini kan sebenarnya mata kita, Pak. Iya. Jadi anggap aja kita masuk itu apa sih yang kita lihat itu aja. Ngikutin mata kita. Gitu. Oke, jadi teman-teman kita ngambil satu sudut dan kita harus jalan tuh menyusuri salah satu sisi dinding, ya supaya dengan demikian setiap sudut ruangan diusahakan pasti akan kelihatan di depan kamera. Betul sekali. Nah, setelah dari sini Dev, kalau kayaknya di rumah ini, kamu akan kemana? Dari sini, Ah. video aku pasti kameranya di sini, Pak. Oke. Kamera dining room. Setelah dari sini, saya akan jalan ke kiri. Karena di sebelah kiri ada satu kamar mandi. Oh, itu ada kamar mandi tuh, bisa dilihat, Betul. bisa Jadi ini ada dilihatin. kamar Nah, mandi, oke. teman-teman. Ya. Nah, ini ada kamar mandinya. Heeh. Oke. Oh. Dari kamar mandi, ini Ah. sudah selesai. Iya. Janganlah buru-buru ke seberang. Oke. Karena di sebelah sini masih ada satu ruangan lagi. Nah, ini dia. Ini Oh. adalah kamar tidur. Nah, silakan teman-teman mungkin bisa lihat. Wah, ini nyamar ya. Saya malah nggak tahu karena ada ini kamarnya. mainan interior nih teman. Nah, itulah Oke. gunanya kita Ah. menyusuri dulu sebelum kamera masuk. Oke. Jadi kan tadi sebelum kita mulai Kita udah survei duluan. dulu sebetulnya apa. Jadi nggak bisa jangan sampai random. Kameranya tiba-tiba langsung goyang-goyang karena nggak pasti. Nah, kalau udah keluar dari sini, biasanya saya akan langsung ke belakang dulu, Pak. Ya, dia tetap begini, kan? Menunjukkan kamar di depan dining room. Setelah itu kita akan ke belakang. Sini. Di area ini, Pak, yang paling penting adalah ini kan sangat lebar. Ya. Tetap dari pojok ke pojok. Jadi kita masuk, ayo kita lari ke pojok. Kita nunjukin kameranya nanti dari sini. Semuanya sehingga terlihat seberapa besar sih swimming poolnya. Oke. Memang posisi sudut itu yang akan langsung perlihatkan dengan jelas keseluruhan Betul. sisi ruangan ya. Jangan pernah shoot dari tengah-tengah, Pak. Berarti kan nggak tabu ya kalau nge-shootnya dari tempat saya ini nggak Ya, banget. agak bingung nantinya karena nggak terlihat. Karena lensa nggak bisa nangkep ujung-ujung ruangannya. Seperti Oh. mata kita kan cuma kelihatan segini doang. Oke, ya. Ya ini pengetahuan yang penting loh teman-teman ya, supaya ruangannya terlihat lebih lega Nah, ya. terus misalnya dari ujung sana kan kita balik nih. Ya. Nah, ini ada satu keunggulan loh yang kita bisa tunjukin ke para penonton ya, yaitu apa? Lihat nih, ini adalah pintu yang Oh, terbuat iya. dari kaca Wow. dan ini bisa dilipat semuanya, Pak. Nah, ini satu keunggulan kan.
Jadi biasanya walaupun ini bukan satu ruangan besar, kamera saya akan cukup lama berhenti di sini. Karena pada saat voice over saya akan menjelaskan bahwa ini adalah pintu yang bisa dilipat. Ini kalau pintunya dibuka ya, mungkin kamera bisa lihat ke pintu. Ini berarti ruangannya kelihatan menyatu ya. Betul. Sepertinya ruang makan itu dengan teras dan kolam renang ini kayak Satu nyambung. ruangan. Oke. Betul. Nah itu bisa diceritakan. Itu kita bisa tanpa cerita. voice over. Ya. Seperti itu. Berarti kita nggak cuma sekedar jalan-jalan jelasin ruangan loh. Kita tuh harus betul-betul bisa menangkap poin-poin apa yang bisa dieksplor lebih. Ya. Ya sekalian supaya netizen itu bisa mendapatkan pengetahuan yang detail ya kalau gitu ya. betul. Videonya jadi lama dong kalau gitu videonya. Kan memang durasi semakin lama saat ini semakin dicari orang. Semakin digemari ya. Betul. Oh, oke. Jangan terlalu oke. cepat. Karena memang sebetulnya buat para penonton yang memang benar-benar cari rumah, biasanya mereka itu membutuhkan penjelasan yang detail. Kalau kecepatan mereka malah nggak dapat apa-apa. Iya, malah bingung nanti. Malah bingung. Sebetulnya ini di mana? Iya. Nah dari sini terus kemana nih Dev kita? Oke, nah posisi kamera dari sini, teman-teman ya, kita akan keluar. Jangan lupa tadi kita sudah explore sebelah kanan, sekarang kita akan explore sebelah kiri kita, ya. Di sebelah kiri ini adalah nanti ke bawah ada area kitchen nih teman-teman, sama ada liftnya. Nah karena lift ini optional Pak, biasanya saya akan jelaskan lebih lama. Jadi syutingnya agak lama sedikit, agak pelan sedikit supaya saya bisa ceritakan waktu di voice over. Optional itu berarti teman-teman ada beberapa item, contoh kayak rumah contoh ini belum tentu dikasih ya. Betul. Kalau memang lu mau dapat ini berarti harus bayar Lebih. tambahan. Nah, Oke. itulah informasi yang perlu disampaikan. Iya. Kita turun ya. Nah, ini kan kita sudah sampai di kitchen nih teman-teman. Balik lagi posisi kamera ada di tengah-tengah nih. Jadi harus dari ujung. Ya, dijelaskan bahwa ini adalah pintu ini ke garasi. Terus di bawah sini masih ada gudang. Nah, ini seluruh ruangan dieksplor dengan baik. Setelah itu baru ke ujung sana. Nah, ujung sana ada satu pintu. Ini pintu menuju ke area service. Nah, teman-teman bisa lihat, area service ini kan biasa lah ya. Jadi intinya tidak perlu dieksplor terlalu lama. Sehingga kita shoot hanya asal aja lalu lewat. Gitu. Jadi yang begini-begini nih nggak perlu detail-detail. Betul, yang detail Pokoknya. sebelah sini Pak. Soalnya dapurnya emang cakep sekali ya. Yang dapur ini kita lama-lamain dikit lah ya, supaya penonton bisa dapat feel-nya. Tapi kalau yang tangga muter ini kayaknya nggak perlu lama-lama ini kayaknya ya. Tapi kan fungsinya perlu. Ya, kita hanya menunjukkan bahwa ini ada. Ada. Ya, Gitu. Oke, lanjut Dev. Yuk, kita naik ya. Nah, rumah ini modelnya split level, teman-teman. Ya, split level itu apa? Sebagian besar teman-teman mungkin sudah tahu, apalagi kalau property agent. Tapi buat penonton kadang-kadang belum tentu tahu. So, kalian bisa berikan explanation tambahan pada saat kamera itu naik ke tangga. Karena di tangga biasanya kita tidak bisa memberikan penjelasan apa-apa. Nah, penjelasan soal harga, promosi itu bisa kalian jelaskan di bagian ini, gitu ya. Nah, di sebelah kanan masih ada satu ruangan, teman-teman mungkin bisa lihat. Ini adalah balik lagi area service, so jangan terlalu lama. Pokoknya ditunjukin aja kalau itu ada gitu ya. Oke. Ini adalah kamar tidur yang di rumah contoh dijadikan sebagai area untuk working space. Nah, teman-teman bisa cerita di sini. Lantainya juga menggunakan parket. Seluruh detailnya teman-teman bisa cerita. Ya, masih ada satu kamar mandi. Jadi area ini dari kamera langsung ke kamar mandi ini. Oke, keluar dari kamar mandi, kamera saya akan lurus langsung ke depan. Jadi nggak usah balik lagi, karena tadi cukup explore. Setelah itu baru kita keluar nih Pak. Kita naik ke lantai 2. Oke. Nah, di sini Pak ada satu keunggulan. Itu ada skylight teman-teman, betul ya? Oh itu atap yang dari kaca itu. Atap dari kaca, dan itu kalau siang hari pastinya kan sinar mataharinya bagus. Yes. Nah, jadi pada saat teman-teman mau naik, nah karena balik lagi kita sudah melihat layout, kita akan menunjukkan sedikit dulu ke atas kamera. Tuh kamera mungkin bisa ngeliatin tuh, itu ada skylight roofnya itu ya. Kita Nah, tunjukin dulu. disitulah yang sebenarnya saya aja di sini dari tadi nggak sadar kalau itu ada. Betul. Wah hebat tuh, detail banget tuh Dev. Makanya pada saat kita survei
survei Pak pertama kali itu penting banget. Yes, itu yes, harus yes, benar-benar yes. diperhatikan. Ya, jadi udah nge-shoot atas, baru kita jalan yuk, kita naik ke lantai 2 gitu. Sehingga kamera nggak bingung, kalau sudah di sini kan bingung, mau nunjuk itu dulu apa ini dulu. Pada saat kamera sudah sampai di sini, nah kita explore lagi satu ruangan ini keseluruhannya. Nah, nggak biasa banget kan Pak, punya rumah lebar 12, sudah punya ruang tamu di lantai 2. Ini salah satu keunggulannya. Menurutku yang sangat bagus. Tapi ini rumah memang kesannya lapang banget ya. Betul. Karena banyak rumah lebar 12 yang lainnya tuh kayak terlalu banyak tembok. Betul. Nah ini kayaknya malah nggak banyak tembok sehingga sepertinya banyak open space-nya ya. Iya. Oke, very nice Karena sih. ini adalah salah satu keunggulan. Biasanya saya shoot agak lama, saya cerita, bahkan di belakang sana masih ada jendela, ada balkon. Itu saya akan ceritakan. Balkon ini bisa diceritain nggak, Dev? Kalau kamu sebagai reviewer, apa sih yang akan kamu review dari balkon ini? Oke. Nah, biasanya ini mungkin kamera bisa lihat ke balkon. Balkon ini saya ceritakan, di situ sudah ada kursi. Sometimes rumah kosong tidak diletakkan kursi. Jadi saya akan bilang, di sini loh teman-teman bisa taruh coffee table. Ya, coffee table untuk apa? Santai sore, santai pagi, Minum teh, dan lain sebagainya. Ya. Cari inspirasi, begitu Pak. Bisa jadi kayak ruang private sendiri. Benar. Nah dengan ada kursi itu berarti orang, para penonton, viewers bisa membayangkan kira-kira lebar balkonnya seberapa ya kan? Benar, gitu. Dan ini lebar sekali kan Pak? Ini gede loh Lebar balkonnya. 12. Ya, Iya, ini lebar sekali. Ini kayak 2 meteran ya, Nah, bisa lebih ya ini ya. Yang lebih 2 meter, Wah. benar-benar teman. Iya. Oke, nah nanti pada saat kita explore kamar tidur utama, pastinya kan Pak, kamar tidur utama adalah salah satu juga keunggulan dari Iya. setiap rumah. Itu destinasi utama itu ya. Nah itu pastinya. Yes. Jadi explore lebih lama juga boleh. Sebelum kita masuk ke kamar tidur anak. Oke. Kita lihat ya, kamar tidur utamanya. Itu kamar tidur utamanya bagus banget loh. Kita lihat nih teman-teman, kira-kira kalau teman-teman lihat kamar tidur utama seperti ini, apa yang terbayang? Yang pertama memang view-nya kece sekali ya. Ini view yang tidak bisa didapat di perumahan-perumahan lainnya, Aduh. teman-teman. Nah, oleh karena itu, kita harus explore di bagian ini cukup lama. Oke, Kita bisa oke. cerita di danau itu, kita bisa jogging, kita bisa cycling, dan lain sebagainya. Dan ini nggak semua rumah bisa punya keistimewaan lihat ini ya. Limited unit Pak, that's why harus book now. Gitu. Ya, nah selain itu biasanya saya akan shoot dari ujung, memang selalu ujung ke ujung ya teman-teman, dari sini memperlihatkan keseluruhan ruangan, baru nanti ke area belakang karena ada walk-in closet di bagian belakang. Gitu. Ya, yuk kita lihat. Ini untuk lebar 12 kamarnya gede loh. Gede ya Pak. Ya, ini maksudnya tempat tidur dan masih ada space yang segini untuk area semi Santai. living room juga ini. Betul. Nah ini pilihan utama Pak Presdir. Ayo teman-teman. Semoga doakan saya bisa beli rumah ini. Amin. Belinya sama Devi ya Pak. Amin. Oke, kita lihat ya. Ini bagian, ini bagian walk-in closet. Walk-in closetnya teman-teman ini developer pinter banget karena menggunakan material kaca. Nah menurut saya ini bisa jadi salah satu alternatif. Walaupun nanti belinya nggak dapet nih Pak. Jadi kita cerita, oh kalau kalian mau kesannya lebih luas, kalian bisa gunakan lemari kaca. Ini bisa jadi inspirasi supaya kita bisa niru ya. Betul, gitu. Nah, ini bagian kamar mandi. Kamar mandi akan diberikan seperti ini. Nah, kita bisa cerita. Di situ ada bathtub, ada shower. Mungkin kalau teman-teman lebih detail, sanitarnya dari mereknya apa bisa disebutkan. Loh, tapi ini memang batasnya memang dia pakai kaca atau ini memang Ini tembok? optional, Pak. Yang ini Oke. tembok, yang lain semua sama. Oke, ini memang temboknya dihilangkan diganti kaca supaya kesannya menyatu lebih dengan lega. Betul. dengan ruang wardrobe-nya ya. Betul. Wow. Gitu. Oke, nah sekarang kita lihat ruangan yang terakhir nih teman-teman. Yes. Yang ada di lantai 2 ya. Coba kita lihat. Nah, di lantai 2 ini masih ada satu kamar tidur anak. Kamar tidur anaknya. Nah, coba kalau teman-teman di sini Pak, mungkin kira-kira apa sih yang Bapak akan ceritakan di ruangan ini? Kalau aku sih begitu masuk ruangan ini,
aku berasa ruangannya lebar banget. Iya, ruangannya lebar, sehingga selain ini ruang tidur, ternyata masih ada space yang cukup luas buat ruang duduk-duduk, dan ada juga tempat untuk bisa untuk meja belajar. Betul. Nah ini Nah, iya benar. Ini view-nya ke pool. Ini kamera kalau bisa liatin ya. Bisa kebayang nggak sih kita belajar atau baca buku dan itu di bawah sana dari balik jendela itu bisa kelihatan kolam renang. Cakep Ya, banget cakep kan banget teman-teman. ini. Nah itu, jadi kita mulai melihat pertama pada saat kita masuk merencanakan jalur kamera sekaligus apa aja sih poin plusnya dari setiap rumah. Karena setiap rumah pasti punya poin plus. Nah itu yang kalian harus explore lebih lama. Dan kebetulan setiap kamar tidur yang ada di rumah ini memiliki kamar mandi di dalam. Wah, enak, berarti kalau mandi nggak usah ngantri ya. Nah, masa beli lebar 12 buat presidir, kamar mandinya ngantri lah teman-teman. Wah, ini kayak udah nggak kepingin keluar ini. Nah, Ya. langsung tak kirimin ya. Surat pesanan ya. Nah, kalau buat teman-teman yang mulai berani belajar untuk mereview, Dev, iya kan, hal-hal detail apa lagi? Apakah memang mereka penting untuk memperhatikan penampilan mereka atau apa? Biasanya selama ini apa sih yang menjadi standar penampilan kamu kalau pas kamu lagi mereview rumah? Yang pasti satu, rapi dan sopan. Nah, kita tidak pernah nggak mau ya, artinya review kita itu menjadi bahan pembicaraan yang kurang enak. Karena bagaimanapun juga kita professional agent. Yes. Nah, jadi pastikan teman-teman berpakaian rapi dan istilahnya sopan gitu. Nah, terus wardrobe sebetulnya nggak harus mahal, Pak. Nggak harus pakai yang heboh gitu Oke. Tapi memang yang harus diperhatikan adalah setiap video kalau bisa jangan sama. Oke, jadi kalau bisa bajunya nggak ngulang ya? Iya, kalau bisa bajunya nggak ngulang. Jadi kalau teman-teman punya baju yang mungkin bisa di mix and match, biasanya itu Nggak harus semuanya pakai yang baru, tapi bisa Nggak, dibedakan mix and match. kombinasinya. Oke. Jadi itu udah terlihat berbeda. Gitu. Iya. Terus setelah dress code, Dev, ya kan, apa yang do and don'ts ya, yang mereka memang wajib ingat dan apa yang harus dihindari lah, yang tabu lah pada saat mereka mereview satu rumah. Buat aku sih Pak, yang penting adalah review itu memberikan penjelasan yang jujur. Artinya, pada saat kita masuk ruangan, kalau memang itu terasa luas, kita akan bilang luas. Kalau lu sendiri sebenarnya lebih cenderung kayak review ini lu hard selling apa soft selling? Ini pertanyaan dari banyak teman-teman nih ya kan. Rasanya teman-teman harus banyak nonton DV Expert Channel ya. Jadi saya lebih banyak itu soft selling. Soft selling. Tapi artinya gini, misalnya kita mau NUP. Surabaya teman-teman banyak sekali yang NUP. Iya. NUP itu kan cepet-cepetan, Pak. Iya. Dan ada periode. Iya. Sehingga memang itu informasi yang kita harus berikan kepada penonton. Kita nggak bisa bilang bahwa santai aja atau gimana, nggak bisa. Kita harus ngomong, teman-teman ini NUP dibuka sampai tanggal sekian ya. Itu bukan hard selling. Tapi itu hanya sebagai informasi aja. Asal mereka tahu, tapi kita kayaknya nggak terlalu kayak ngepus gitu ya. Karena pada akhirnya kalau konsumen sudah melihat, dia merasa memang ini pilihan yang tepat dan kita bisa menjelaskan sejujur-jujurnya, biasanya konsumen akan langsung NUP. Gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Karena kalau kita lihat teman-teman yang mulai bikin home review ya kan, ada orang kan bilang, kalau influencer mah kalau ngomong pasti semuanya wow ya kan. Gila nih cantik sekali, nyaman sekali. Kalau kamu sendiri, apakah kamu juga yang seperti itu sih sebenarnya? Saya jarang banget teman-teman bilang rumah ini keren ya gitu, enggak. Saya jarang. Tapi yang saya jelaskan adalah misal contoh setiap ruangan saya akan bilang ruangan ini memang luas. Kalau memang ruangannya kecil, Pak, saya akan bilang ruangan ini cukup kompak. Jadi sebetulnya pilihan bahasa itu penting. Ruangan yang cukup kompak, teman-teman pasti udah tahu itu ruangan yang terbatas atau agak kecil. Yeah. Artinya
kecil itu tidak berarti minus ya. Iya. Sometimes kita bisa pilih interior yang tepat sehingga tetap jadi bagus. Oke. Jadi penjelasan saya pada saat masuk ke ruangan yang kecil adalah, ayo teman-teman jangan lupa pilih interior yang tepat ya, supaya ruangan ini compact tapi benar-benar berfungsi dengan efektif. Nah, teman-teman agent dan juga tim Xavier Mark, itu tadi adalah tips-tips yang sangat keren dan sangat menarik dari Devi X Max yang sudah membuktikan sendiri dalam tempo kurang dari 1 tahun sudah mendapatkan 32.000 subscriber, ya, luar biasa. Tapi jangan lupa konsistensinya juga patut ditiru ya, 200 video lebih dalam waktu hanya kurang lebih dari 11 bulan. Betul. Iya. Nah, Dev, yang mungkin aku pengen tahu, ya kan, sebenarnya yang terakhir aku pengen tahu soal pada saat kamu opening dan closing. Oke. Karena aku lihat kamu kayaknya ada ciri-cirinya ya. Nah, itu Ada. kira-kira penting atau enggak, atau gimana cara kamu mengatur itu ya? Nah, kita kan harus branding ya Pak. Iya. Nah, pada saat teman-teman mau branding, sebetulnya buatlah satu tagline yang simple. Kalau di channel aku, opening itu biasanya ciri khasnya adalah, hai teman-teman. Nah, hai teman-teman, hai teman-teman, hai teman-teman. Nada itu yang aku jaga dan selalu ada di setiap videoku. Kalau closing biasanya thanks for watching, bye-bye. Thanks for watching, bye-bye. Thanks for watching, bye-bye. Thanks for watching, bye-bye. Nah, itu Devi. Oke. Walaupun Bapak sembari tidur, nyalain video, kalau dengar suara kayak gitu, pasti Devi. Gitu. Iya. Tapi gaya lu Korea banget ya. Ya, mudah-mudahan seperti noni-noni. Oke, teman-teman, sekali lagi setiap ilmu yang didapatkan ini memang sangat-sangat memberkati dan juga kita belajar banyak. Dan jangan lupa ya, kasih komen supaya nanti kalau ada pertanyaan apapun Devi bisa bantu jawab ya. Thank you so much. Jangan lupa subscribe channel Xavier Mark Indonesia dan juga jangan lupa subscribe channelnya Devi X Marks ya. Dan see you in the next content ya. Salam Xavier Mark.